Shalom, bejuah-juah man banta krina, senina ras turang jumpaka kita berngisi sendah, ibas perpulungan jabu-jabunta, berngenda si bertugas perpulungan jabu-jabu sektor Cibitung Sada. Si benakan dagena, mari sukacita kita krina rendai muji Tuhan, si angkat lagu pujiin segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Maka ibas PJT ibas berngisi sendah, lit ngosi kemas acara, si benai kari lebih alu sada percakapan menyikapi karena COVID-19 si semakin marak, semakin tinggi kasusnya sinaras turang. Maka perlu kita metengat, perlu tole si pebagesi pengangkanta ras berngisi sendah, arah runggunta memberikan tole pemahaman manbanta, guna tole penyadaran, raskari dia kenta dokter Tangerana manbanta karena COVID endah. Mari dipersilahkan kami. Bujur Nande Marcel sebagai host MC ibas PJJ ta berngisi sendah, berikan kesempatan man kami BPMR guna rebelas ibas PJJ inda
Mankrina anggota perpulungan karena penyebaran virus corona. Perpulungan sikelingi Tuhan, gundari kita ngeluh ibas masa pandemi COVID-19. Jadi melala sidat informasi-informasi ibas media sosial nari, baik televisi, Facebook, WA, rasidebanna, karena penyebaran virus corona indah, si baci jadi informasi itu terkadang lanai si teh apai, si pas, rasa apai si lapas. Baci jadi kita akan melalana apa informasi, makar bangsa turah kebiaran. Maka ibas PJJ entah beringinda hadir kabit diakoni runggunta dokter diaken nandediki kaban maka banci turiken na karban banta karena ugakin virus corona inda jana uga kita untuk menyikapisa menjuah-juah diaken. Menjuah-juah Bang Pertua. Selamat malam. Selamat malam. Dia kan sekarang ini banyak informasi di media sosial yang sampai kepada kita semua jemaat tentang penyebaran virus corona ini. Terkadang informasi ini jemaat juga terkadang bisa bingung tentang bagaimana dan apa virus corona ini. Jadi kami mohon supaya dia akan bisa menjelaskan kepada jemaat tentang virus corona ini. Silakan, dia akan. Ya, Bu Juru Pertua, memang dari informasi-informasi yang kita dapatkan pada saat ini, memang jelas sekali pelonjakan kasus yang kalau di wilayah kerja puskesmasku sendiri sampai 100%. Nah, jadi tentu kita perlu kerjasama yang benar-benar antara masyarakat dan pemerintah supaya bagaimana kita mampu mengendalikan virus COVID-19 ini. Nah, jadi coba kita review ulang tentang perjalanan virus COVID-19 ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat COVID-19 ini kan sebenarnya sebagai ancaman atau musuh di dalam kehidupan kita. Kalau musuh bisa dilihat kan enak, bisa menghindar. Tapi musuh yang tidak bisa dilihat karena virus ini tidak bisa dilihat dengan mata, tapi harus diperiksa di laboratorium. Nah, kita kenali dulu gejala-gejala COVID-19. COVID-19 ini gambarannya adalah ada panas, sakit tenggorokan, batuk, pilek, yang parah dia nanti ada sesak nafas sampai harus masuk ke rumah sakit, masuk ICU. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, yang baru juga sekarang sudah ada muncul yaitu gejala-gejala kehilangan penciuman dan kehilangan rasa. Tapi bagaimana kita menetapkan orang ini disebut sudah menderita COVID-19 tidak serta-merta. Jadi kalau ada gejala COVID nggak boleh. Jadi harus ada pemeriksaan laboratorium yang mendukung, yaitu dengan pemeriksaan yang namanya sekarang PCR, yaitu dilakukan swab test tenggorokan atau yang dari hidung. Nah, kalau hasil swab testnya dinyatakan positif, baru dinyatakan si penderita tersebut mengalami yang namanya COVID-19. Nah, jadi tentu ada langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Karena virus ini kita sebut sudah mengalami yang namanya pandemi. Kalau pandemi ini virusnya, penyakitnya ada di seluruh dunia. Sudah ratusan negara di dunia ini yang mengalami yang namanya COVID-19 termasuk di Indonesia ini. Nah, bagaimana penularannya tadi yang kita sebut tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi penularannya itu adalah melalui yang namanya droplet infection. Kalau misalnya kita berbicara nggak pakai masker, itu dropletnya itu atau percikan-percikan ludah itu bisa muncrat lebih kurang sampai dengan 1 meter. Kalau bicaranya kencang-kencang bisa muncratnya jauh. Nah, di dalam badan orang yang sudah menderita COVID-19, virus itu ada. Dan kalau dia tidak memakai APD atau alat perlindungan diri, dia itu virusnya bisa jadi muncrat keluar, bisa terhirup dari saluran napas kita, atau bahkan kalau kita misalnya pegang meja, tadi bekas bicara muncrat, kita pegang meja, kemudian kita pegang mata kita, mulut kita, hidung kita, virusnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi
sebegitulah cara penyebaran virus ini sehingga gampang sekali orang terkena virus COVID-19 jika saat itu daya tahan tubuhnya lemah. Siapa yang lemahin daya tahan tubuhnya? Khususnya orang-orang yang sudah lansia, jadi sudah 60 tahun ke atas, kita sebut aja 50 tahun ke atas, dengan adanya penyakit yang namanya komorbid. Komorbid itu ada hipertensi, ada diabetes mellitus, pernah kena stroke, misalnya kolesterol yang tinggi, ada asam urat yang tinggi. Nah, ini kan penyakit-penyakit penyerta yang sehingga bila seseorang itu kena, dia akan kondisinya akan lebih buruk. Nah, seperti itu kira-kira gambaran penularannya. Begitu mudahnya sehingga kita harus punya cara bagaimana kita mengendalikan virus ini dengan pola kita yang lebih baik lagi di kemudian hari, gitu Pertua. Banyak hal yang sudah disampaikan Diaken kepada kita. Ada beberapa hal yang kami tangkap tadi, Diaken. Pertama, Diaken bilang bahwa gejala virus ini bila kita sudah terjangkit hampir sama dengan influenza. Hampir sama dengan influenza, tapi bisa kemudian kehilangan penciuman dan kehilangan rasa. Tidak merasakan asin, tidak merasakan pedas, manis dan sebagainya. Ini sudah mengarah kepada gejala COVID ini. Tapi tadi diingatkan oleh Diaken kita, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa itu adalah sudah masuk dalam kategori penyakit COVID ini. Kemudian Diaken tadi menyampaikan juga ke kita bahwa apabila saya berbicara ini tidak memakai masker, apabila ada virus itu di tubuh saya, mungkin di sekitar wajah saya, percikan air liur ketika saya berbicara ini bisa sampai 1 meter. Dan ini bisa menyebar kepada orang yang ada di sekitar saya. Atau ketika di tangan saya, ini tidak kelihatan. Tadi Diaken kita mengatakan tidak kelihatan. Ketika saya ada di tangan saya pegang meja ini, datang nanti Diaken, pegangnya lagi, maka tangan Diaken juga sudah terpapar virus ini. Begitu kira-kira. Nah, Diaken, supaya jemaat tidak panik tapi tahu menyikapinya. Langkah-langkah apa yang harus kira-kira disikapi jemaat supaya nanti jangan-jangan jemaat ke rumah saya pun nggak berani lagi dia Diaken. Nanti dia pikir meja saya sudah penuh dengan virus, pintu saya sudah ada virus. Nanti Diaken pun datang ke rumah saya jadi takut nanti. Jangan-jangan di badan Diaken ini sudah virus semua. Jadi supaya jangan kemudian panik, kita kemudian kehidupan sosial kita pun jadi berantakan. Adini nakin galak karo, tempat-tempat adat tabelanai si pedalan. Kira-kira apa langkah yang harus disikapi oleh jemaat? Tidak panik, tapi bisa menyikapi ini, Diaken. Oke, Pertua. Jadi kalau di awal COVID-19 ini, dulu kan disarankan itu yang pakai masker itu hanya yang sakit, gitu ya. Hanya yang sakit. Nah, setelah itu, setelah beberapa lama WHO menganjurkan bahwa semua warga masyarakat wajib memakai masker. Nah, di awal-awal itu kita disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Banyak kegiatan itu yang mesti ditiadakan, yang kantor-kantor WFH, ibadah-ibadah ditiadakan dulu sehingga muncullah yang namanya ibadah online. Tapi akhirnya pemerintah punya pertimbangan, kalau kita seperti ini terus kan nanti masalah ekonomi juga akan terjadi persoalan, kan seperti itu ya. 3 bulan kita jalani PSBB, masuklah kita kepada yang disebut dengan new normal life. Pemerintah sudah memikirkan, para ahli sudah memikirkan bagaimana nanti pandemi COVID-19 ini yang gak bisa cepat berakhir. Kenapa? Karena vaksinnya belum ada. Nah, vaksinnya belum ada, terus harus apa yang kita kerjakan? Nah, yang kita kerjakan di new normal life bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Kenapa disebut dengan adaptasi kebiasaan baru? Kalau dulu kita tahu yang pakai masker itu kan petugas kesehatan. Yang pakai masker adalah orang yang batuk. Tapi sekarang diwajibkan seluruh masyarakat setiap beraktivitas di luar rumah harus memakai masker. Artinya dulu kita pakai masker, sekarang kita harus lebih paham lagi bahwa pola kita adalah selalu memakai masker. Nah, dulu kita tahu nggak cuci tangan pakai sabun? Tahu, tapi kita cuci tangannya mau makan, atau setelah buang air besar, setelah memegang misalnya kucing, memegang burung, kita cuci tangan. Tapi sekarang dianjurkan adalah cuci tangan sesering mungkin.
Kenapa? Karena kita tahu tadi virus bisa kepegang sama tangan kita, seperti itu. Nah, satu lagi adalah menjaga jarak. Jarak minimal itu adalah 1 meter, kalau bisa 1,5 meter, lebih bagus lagi. Tadi kenapa? Kalau kita nggak pakai masker, tadi muncratannya itu bisa sampai 1 meter. Apalagi kalau kita ketawa, teriak-teriak seperti itu, tanpa masker, virusnya bisa muncrat. Nah, jadi adaptasi kebiasaan baru adalah pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Inilah adalah langkah kita untuk bisa mencegah yang namanya penularan COVID-19. Nah, kemudian di rumah, apalagi yang kita kerjakan? Kita mengepel, melap perabot-perabot kita dengan desinfektan, misalnya Wipol, apa itu namanya yang pemutih itu, Biclean, ya, Biclean itu kita encerkan sampai misalnya 10 cc Biclean dengan 1 liter air, kita buat untuk menjadi desinfektan kita di rumah. Kita lap pakai apa? Kita pakai sarung tangan. Kita lap, kita pel rumah kita setiap hari, sehari 2 kali, perabot juga kita lap. Nah, itu bila saja sekarang ini kan banyak orang namanya tanpa gejala, Pertua. Tanpa gejala dia kelihatannya sehat, tapi ternyata ada virus di badannya, sehingga mungkin kita merasa, oh saya kan sehat, jadi saya bisa kemana aja tanpa masker, berbicara sama siapa aja dengan tidak memakai masker. Nah, itu suka ada kayak gini, seperti tulisan kecil, ini kan saudara saya, ini kan tetangga saya, ini kan teman sejawat saya di kantor, kelihatan sehat kok, saya bebas dong buka masker. Nah, seperti itu yang sering timbul di masyarakat, dan akhirnya memang penyebaran virus ini jadi lebih gampang karena kita tidak ngeh atau tidak terlalu waspada bahwa sebenarnya banyak orang tanpa gejala. Anak-anak muda sebut saja seperti Pascal, seperti Lukas, Dion, ada Marcel di sini, dia tuh lebih struggle, lebih kuat badannya untuk bisa menahan virus itu. Jadi kalau sudah tanpa gejala kan lebih gampang kita merasa diri kita sehat. Tapi kalau sudah ada gejala ringan, kita mencoba memakai masker. Nah, tapi sekarang mari kita semua mencoba memakai masker. Setiap kita beraktivitas di luar rumah, kita jaga jarak, kita sering-sering cuci tangan pakai sabun, atau kalau kita bepergian kita bawanya hand sanitizer. Jadi seperti itu kira-kira cara kita mengatasi persoalan ini. Satu lagi, Diaken, supaya saya juga belum jelas bagi saya juga kepada jemaat. Sudah Diaken jelaskan tadi apa ciri-cirinya dan bagaimana kita menyikapi. Tentu dengan kita sikapi bukan berarti bahwa virus itu sudah pasti tidak akan menjangkit ke kita. Nah, ketika ada gejala-gejala ini gejala-gejala yang dia akan ceritakan tadi, flu, sesak napas, kehilangan rasa, kehilangan penciuman, langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan jemaat? Apa yang harus segera dilakukan jemaat ketika keluarga atau kita sendiri mengalami gejala-gejala yang dia akan sampaikan tadi? Jadi langkahnya seperti ini. Tadi kan gejalanya seperti influenza ya, Pertua ya. Influenza like illness, tapi biasanya kalau udah kena COVID ini dia nggak bisa cepat sembuh. Artinya dengan daya tahan tubuh yang ditingkatkan baru dia bisa segera pulih, seperti itu. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kita sudah kena gejala-gejala yang tadi ya, berarti kita wajib pakai masker. Kemudian kan kita berobat. Berobatnya kemana? Berobatnya berarti ke fasilitas kesehatan di mana kita, artinya kalau kita punya BPJS, silakan ke Vaskes BPJS kita. Yang nggak punya BPJS boleh ke puskesmas wilayah setempat. Atau yang biasanya misalnya teman-teman nih ada yang berobat ke tempat praktekku, mangga silakan, tapi tetap patuh dengan protokol kesehatannya, seperti itu. Nah, tadi kesimpulannya menyatakan ini COVID adalah dengan pemeriksaan swab, bukan lagi rapid. Rapid itu hanya sebagai screening awal saja, tapi untuk menyatakan orang COVID adalah dengan swab ini. Nah, swab ini bisa difasilitasi oleh puskesmas di wilayah kerja masing-masing, di wilayah tempat tinggal kita masing-masing. Jadi silakan bila ada gejala-gejala seperti ini melaporkan ke Pak RT-nya, ya, melaporkan ke Pak RT-nya. Atau ke bidan pembina di wilayah masing-masing. Biasanya setiap puskesmas itu ada yang namanya pembina wilayah, jadi bisa dilaporkan. Kalau memang ada yang dari kantor, biasanya seperti ini juga Pertua,
karena ada klaster-klaster PT juga sekarang, mereka sudah melakukan swab mandiri ya. Kemudian hasil swabnya itu disampaikan ke RT-nya, RT yang menyampaikan ke puskesmas atau yang warga bersangkutan menyampaikan ke puskesmas. Tentu itu juga oke karena sudah ada fasilitasi kantor. Kalau yang belum ada difasilitasi oleh kantor, boleh melaporkan ke puskesmas kondisi yang ada. Nanti akan bisa dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan swab di puskesmas. Intinya bahwa apapun dia persoalannya itu, mari kita coba sama-sama dalami apakah ini nanti menjurus ke COVID, tapi dengan satu harapan bahwa kita akan pulih kembali dengan protokol yang kita lakukan. Nah, kalau dengan gejala-gejala tersebut, misal nanti sudah positif COVID ya, termasuk yang kita urusin ini bukan hanya yang positif COVID, misalnya si A kerja di PT A, di PT B sudah COVID positif, dia akan dilakukan karantina. Kemudian kontak eratnya, kontak erat ini siapa? Kontak erat itu adalah biasanya itu pasti satu keluarga. Karena definisi kontak erat adalah orang-orang yang bertatap muka atau berbincang-bincang dengan tidak pakai masker, kemudian jaraknya kurang dari 1 meter, dan ngobrol-ngobrolnya itu atau bincang-bincangnya itu lebih dari 15 menit. Otomatis kan kalau di rumah kan ya seperti itu pasti sudah jadi kategori kontak erat. Nah, posisinya orang yang sudah kena COVID-19 dengan gejala ringan dan tanpa gejala ini boleh dikarantina di rumah bila suasana rumahnya memadai. Termasuk yang jadi kontak erat harus dikarantina. Karantinanya 14 hari, kita hitung 14 hari dari pertama dia dinyatakan positif COVID yang positif di rumahnya itu, jadi kontak eratnya itu dihitung menjadi peserta karantina itu 14 hari semenjak yang di rumahnya itu dinyatakan positif COVID. Nah, langkah apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan itu tetap pakai masker di rumah. Jadi kalau yang sudah positif dan kontak erat di rumah juga harus pakai masker nih Pertua, nggak boleh lepas masker. Nah, pakai masker, kemudian makan sayur dan buah setiap hari, artinya makanan yang bergizi, menu seimbang harus dikasih untuk peningkatan daya tahan tubuh. Diberikan juga vitamin C dan vitamin E, kemudian wajib juga berjemur di matahari kisaran antara setengah 10 sampai dengan setengah 11, kira-kira 15 menit berjemur. Kemudian yang paling penting nih, karena biasanya orang kalau sudah disebut COVID, dia gelisahnya luar biasa, tidak bisa tidur, galaunya luar biasa. Nah, jadi ini penting karena kalau kita nggak bisa tidur, kurang tidur, kemudian stres luar biasa dengan kondisi kita, itu imunnya turun. Kalau imunnya turun, kita jangan berharap cepat bisa terbebas dari COVID-19 ini. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu dilakukan, tambah lagi yang memang harus, nggak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita meminta kekuatan, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kondisinya bisa segera pulih kembali. Demikian Pertua. Terima kasih Diaken, sudah banyak informasi yang disampaikan kepada jemaat. Terima kasih atas waktunya. Tapi sebagai penutup Diaken, mungkin Diaken ada pesan kepada jemaat kita tentang COVID ini, karena kesimpulan yang bisa kami ambil dari yang Diaken sampaikan bahwa COVID ini ada di sekitar kita. Waspada, jangan panik, sikapi. COVID ini virusnya tidak kelihatan, ada di mana-mana. Ada di mana-mana, waspada. Waspada, jangan panik, tapi sikapi. Mungkin ada pesan Diaken kepada jemaat supaya jemaat tidak panik. Walaupun kita sudah banyak bercerita tadi, COVID ini ada di mana-mana. Dan ketika ada terjangkit kita ini, ada tadi menarik saya dengar dari Diaken supaya jangan panik. Kepanikan kita malah membuat imun tubuh kita turun. Mungkin ada pesan dari Diaken kepada jemaat sebelum kita serahkan ini ke host PJJ. Oke. Ya, bagaimanapun hidup ini harus kita jalani. Mau tidak mau harus kita jalani dengan segala persoalan yang ada. Jadi pesan pemerintah kepada kita, bagaimana kita mampu melakukan, tetap memakai masker bila kita beraktivitas di luar rumah, tetap bisa menjaga jarak, dan rajin-rajinlah cuci tangan pakai sabun. Saya kira aktivitas kita juga bisa kita lakukan. Yang penting kesadaran kita untuk bisa melakukan yang tadi 3M. Kalau nanti kita melakukan ibadah di gereja sudah diatur jaraknya, kemudian bila kita keluar dari gereja ini pun kita tidak membuka masker kita. Hanya dibuka saat kita makan dan minum,
Sekitar itu aja, begitu kita selesai melakukan aktivitas makan minum, kita pakai lagi masker kita kembali. Saya percaya kalau kita semua bisa semangat dalam melakukan protokol kesehatan ini, semua aktivitas kita bisa kita lakukan dengan baik. Begitu, Pertua. Bujur melaladiaken Tuhan si masu-masu, Tuhan si masu-masu Perda Hindu, bagi pelayanan Hindu tengah-tengah gereja. Bujur, Ya, serahkan bujur. kami mulihi man host acara PJJ. Bujur ninta man runggunta, man pertua rasdia kenta, si enggotole ngelayasi karena COVID man banta. Maka emin tole man kita kerina perpulungan, maka lebih disiplin kita ibas pengajaran tiga-tiga hal ndai singgo ibeseh dokter tadi akan ibas beringisi sendah. Jadi mari sinaras turang si benaken dagena PJJ enta, rendai kita masuk ruang Maha Kudus. Katakan bujur kami kelebih-lebendu, oh Tuhan, Bapa kami Raja Surga, Raja Doni, Ras Raja Sinasalit. Tuhi kejapkan kami Tuhan, pengarang-arang diwas keguluhan kami. Engkau kape bagikan kami tole pengajaran karena COVID-19 sirbahanca kami kebiaran. Tapi berngendate kami Tuhan, ilepaskan kami karena kebiaran kami, raste kami Bapa. Kami singajari kami guna tole matenget. Kami sinemani keguluhan kami, maka keselamatan bas Tuhan ngarah-ngarah kami. Ras pasain danggoi pepulung kami Tuhan. Ate kami karena memputi perpulungan jabu-jabu kami berngisi sendah. Ibas tema serayan si megenggeng. Tuhan ajarin du kami karena ngangkai katandu. Ras makai kencai bas kegeluhan kami guna sentudu ras peratendu. Kerina si muat bagin paibas berngisi sendah Bapa. Kami si masuk kami. Maka tole kena katandu yang kai kami Bapak, bebagasi kami. Ras banci dalankan kami, ibas kugulan kami tep-tep wari. Ibas sepasundu kami kerina. Lebih-lebih pe jemaat Tuhan. Sing ikuti perpulungan jabu-jabu ibas rumahna skala-skala. Amin pe kesirangan kami dau Tuhan.
Tapi bas bengisi sendah tu bah Tuhan bas perpulungan do. Persada kendu kami. Gelah na Tuhan ras kami muji gelar ndu jenari toleh ngangkai karena kata Tuhan. Ipas-pasundu kami kena simut bagin lebih-lebih pe tim IT Bapa. Maka ia pe krina tergejap Tuhan katawari pe ngarak-ngarak keguluhanna. Bujur Bapa sesap kendu salaras dosa kami. Sebab reh kami bas Yesus Kristus Tuhan kami singgelo. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Korinti 6 ayat 3-10. Baginda Nina Tuhan. Lah pernah tondel ukur ICP ibahan kami, beluh dahin Tuhan lah tersalahkan kala. Tapi ibas kerina perbahanan, kami icidahkan kami manka kami si erdahin di batakap. Si enda icidahkan kami arah megenggeng ibas ngenanami kiniseran kepiceten ras kebiaran. Megenggeng kami asum kami ipek-peki ipenjaraken bagepe irup kala. Menggenggeng kami ibas latih erdahin la tunduh janah erpuasa. Icidahkan kami maka kami si erdahin di bata alu kini bujuren alu pemeteh kami alu ate saber alu kiniulin, alu pehampat kesah si badia, alu kelengate si tuhu-tuhu. Alu meritakan berita si tuhu-tuhu, janah alu gegeh sirehna ibas di batanari. Kini bujuren ipake kami jadi senjata kami, subuh ibas ngelawan bagepe ibas menjagai diri kami. Kami ipehaga bagepe igombang-gombangi, kami ipuji bagipe ihina. Bujur pe kami ikatakan kalak nge kami pergua. Kami tempala itandai tapi kerina kalak nandai kami. Kami tempa enggo mate tapi bagi idahdu. Geluh dengan nge kami. Kami iligas alu kini seran tapi lah kami mate. Amina pe ceda ate kami lalap nge kami meriah ukur. Kami tempa-tempa musil, tapi enggo enterem kalak jadi banyak ibahan kami. Tempa-tempa lalit kaipe ibas kami. Tapi situhuna kaipe lit ngeibas kami. Bujur. Ya, bujur manana tak permata. Jadi karena bahasan si sendah, lit penungkunan bentuk penungkunan saja. Ibirkan kami mankam simot bagi nibas berngisi sendah. Pertama lebih man bandu mamre. Si tuhuna adi menurut tu uga ngenda secara refleksi karena Paulus si jadi bahasan ta ibas berngisi sendah. Uga menurut tu adi isi bandingkan ras serayan gundari bas gereja ta, ras sektor ta. Jadi cakap jujur sajalah kita, tapi tanpa menyebut nama, lapadah belaskan personil nadi libas ukurundu, tapi kira-kira ugange keberadaan na man bandu mamre, ras kayak saja ngakap ndu si banci jadi usihan guna tole pegegehi jabu-jabu perpulungan. Silahkan man bandu mamre. Ya, bujur cikatakan bantuan di bata bas berngindah, saya kita nggo banci pulung bas ngenenda, kalau kapil kurang enak. Jainda bas orientasi sendah jainda implementasikan uga seharusnya jadi skala si serayan jainda teridah ibas kegeluhan Rasul Paulus skala si megenggeng jadi skala si megenggeng jadi serayan adi si jainda melayani harus dengan sepenuh hati sepenuh hati lah ngarapkan dipuji, lah ngarapkan harta, tapi si arapkan nasi jadi kalak sarayan MK harta i surga. Nah, jadi ijaina ngau teridah jelas, uga perbeben sinanami Rasul Paulus ibas nehkan berita si meriah. Tuhu-tuhu melalakal perbeben si idalanina
bagi kamu kegeluhan serayanan bagi zaman sekundari. Terlebih kita ngeluh ibas zaman Covid enda. Mon si ida tempa bagi serayanta nita sekali nggo ida tempa kekurangan perban kai. Ya. Perban tatap muka pe lanai pernah. Jadi untuk pengepen perpulungan pe tempat-tempat sidah bagi kurang. Tapi enak rekai perubahan kan situasi zaman sekundari. Nah, jadi ijinda sidah tuhu-tuhu jadi skala serayanan tuhu-tuhu berat. Jadi ijinda kam kita tugas ta perpulungan kai sitotoken ka sarayanta gelah ya ka pe banci ngadep-ngadep perpulungan jadi banci sitotokennya gelah megege gelah jadi banci ka jadi usihan ta perpulungan banci jadi usihan jana sarayan tepe si idah uga karena kegeluhna banci motivasi kerina perpulungan gelah argiah-giah lalap untuk pemuliaan Tuhan. Bagaimana Siti pas kabinari mamre, bujur mamre. Jadi setuhuna serayane pe mbue ka perbeben name bagayari sebab radu-radu ngalakan situasi beratnya kita. Jadi di Bandung Moria. Adi menurut itu situasi mbue perbeben serayan berat nge idah dua kapna atau entah biasa-biasa saja. Tapi terutama si pendahin naibas perpulungan ya ibas gereja. Ugangnya kapndu, apakah ia cukup megegengkang pe bagi Paulus ibas Korintindai? Coba gua penggejapan do. Ya, turikan kami lebih sitik. Adi secara kasat mata mungkin ya, apakah kita perpulungan si menilai serayanta, ya akap kita mungkin entah aku pribadi mungkin pengakapanku biasa-biasa saja. Tapi maka baginingku perban kita cuma terjeng natap ngenca. Perban lah sirasakan bagi. Tapi adikku kira serayan Tuhan yang sendiri otomatis perbebensi ala kene mungkin dari berbagai sisi bagai banci sisi lihat arah sudut pandang ta sada lebih pengakapan kita biasa saja. Tapi entah ia mungkin sada pergumulan singgo luar biasa berat. Tapi arkiteken ningku jenda perban serayan ta enda menggo itangguhkan di bata. Enggo ipilih Tuhan guna serayan Tuhan. Jadi enggo ipengasup Tuhan ia ibas segisi uga panape enggo ngasep ia ngala kenca. Maka enggo banci ia jadi panutan ibas ya mungkin PJJ ta masing-masing bagelah. Tapi dikukira perbeben dan dai mungkin tingkat level nape kuakap berbeda. Semakin ia dipakai Tuhan, adik kuakap pergumulan ras perbedaan tapi berbagai macam, ya. Maka baginingku semakin tinggi pohon, pasti semakin tinggi, semakin kencang angin yang menerpa. Bagi kuakap serayan Tuhan enda, tantangan idarat entah pe dalam ibas keluarga misalnya, enda cukup berat mungkin ya. Tapi arkiteken go Tuhan si pengasup sa, ya pastilah serayan ta kerina megegeh ya kita pe perpulungan ya si toto kan serayan ta perbahan serayan Tuhan singgo pilih nenda pe lit keterbatasan na tapi ibas kita pe sapi kita ya saling si toto kan lah gelah uga serayan tenda tetap ya setia sampai ya Tuhan Yesus si perdua kali kan endam kuakap ia arah kami nari Moria ya adi kurang lebih nakari banci kari ituri kena rasrayanta uga ka penggejapenna Weri dua sisi maka meriah mage oke ya, bujur bujur man Bandung Moria semakin tinggi pohon semakin kuat angin menerpanya jadi gegah nak kepesrayan yari ya Gundari man Bandung anak kami Permata. Nah Permata ini kan biasanya kan jiwanya energik mau cepat. Kalau lelet ibadah ini banyak keluhannya ya Permata ya. Kemudian maunya fleksibel semua gue. Jadi kalau begitu sifat Permata,
kira-kira memandang situasi yang ada di GBKP dengan serayan yang ada ini, kira-kira mendukung nggak ya buat Permata? Jangan-jangan bagaimana nanti Permata yang menguraikan. Lalu kemudian kalau kita lihat tadi kekhawatiran Paulus di masa lalu, ada kesamaan nggak ya dengan situasi Permata? Ada ajaran sesat katanya, ya mungkin bisa direfleksikan juga bagaimana Permata dengan teman-temannya supaya kita juga tahu bagaimana membuatnya lebih baik. Silahkan aku. Ya, untuk yang pertanyaan pertama tadi kan mengenai hubungan Permata dengan Serayan. Ya, kan Permata itu ya masih muda, jiwa-jiwa energik. Iya. Semuanya ya butuh yang mudah-mudah, intinya serba gampang maunya. Nah, kalau menurut aku ya, menurut Dion, ya hubungan Permata dengan Serayan itu bagaikan guru dengan muridnya sih. Ya, kalau Serayan itu, misalkan kalau Permatanya ya masih ada yang salah-salah, masih butuh pengetahuan, ya Serayan itu sebagai gurunya yang mengajari kami sebagai Permata agar bisa menjadi lebih baik lagi. Ya begitu. Kalau yang pertanyaan kedua tadi kayak hubungan ini ya, kondisi yang dialami Paulus pada saat di Jemaat Korinti dengan di saat ini hubungan Serayan dengan jemaat ya. Kalau pada zaman dulu kan, pada zaman Paulus itu permasalahan yang dialami ya seperti kayak ada nabi palsu, apa rasul palsu gitu ya. Jemaat-jemaat itu kayak diajakin oleh nabi-nabi palsu itu ke jalan yang nggak benar. Nah itu permasalahan zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu kan ya permasalahannya bukan itu lagi sebenarnya. Permasalahannya ya misalkan kalau sekarang ini karena COVID-19 ya jadi ekonomi apa semakin lama semakin jelek gitu ya. Jadi kita pun psikologis kita jelek jadinya. Jadi seakan-akan merasa Tuhan itu nggak bersama kita karena ekonomi yang semakin lama semakin buruk begini karena COVID-19. Ya, oleh karena itu disinilah tugas Serayan muncul. Ya, seperti kalau aku kan kebetulan mama diaken, jadi bisa lihat karena mama diaken, mama itu kayak seharusnya bisa tidur di rumah, tapi harus bisa ke gereja untuk apa ya, untuk sermon atau kegiatan-kegiatan Serayan begitulah ya. Ya untuk itu gunanya supaya Serayan-Serayan itu nanti di ibadah bisa bahasa gimana ya, menguatkan gitu ya, menguatkan jemaat-jemaat supaya nggak down, supaya nggak merasa Tuhan itu nggak hadir, padahal Tuhan itu akan selalu ada kalau kita selalu beribadah kepadanya. Itu aja sih dari aku, Bi. Iya. Terima kasih. Makasih anak kami Permata. Jadi Permata ini juga punya kerinduan di dalam. Eka kepetugas tari Mamre, Ras Moria, Ras Rayan, Peguna Nandai, terutama tantangan anak-anak si muda Gundari. Nah, jadi Gundari ulihkan kami Man Bandu, diakan kami. Adi begi-begi kendundai situhuna perlu kangkak si sungkun. Kampe getah gua kange dia harapan dari jemaat. Ya, kira-kira arah dia kita bentuk evaluasi, boleh dibilang curhat, refleksi. Jadi di menurut Serayan kainge dukungan-dukungan si perlu kendu arah perpulungan. Raspe kampe banci kang tole merefleksikan sebagai kesimpulan arah kain desinggo ipese perwakilan Mamre Moria Ras Permata. Ipersilahkan kami Man Bandu diakan kami. Ya, bujur Man Bandu Nande Marcel sebagai MC. Mejuah-juah Man Banta Krina. Juah-juah. Iya, salam sehat. Situasi pandemi tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan ibadah-ibadah kita dalam kehidupan kita yang telah dijadwalkan oleh gereja. Tema yang diberikan kepada kita pada PJJ minggu ini adalah Serayan Si Megenggeng. Dibuat dari 2 Korinti 6 ayat 3 sampai dengan 10. Dengan fokusnya adalah bagaimana SDM Serayan khususnya di GBKP Tambun. Kalau kita lihat bagaimana dari bacaan kita hari ini, kita juga sudah cukup paham, kami kira bagaimana pemilihan Rasul Paulus menjadi seorang
rasul yang luar biasa di dalam pelayanannya. Tadinya dia adalah orang yang sangat luar biasa di dalam mengayak-ngayak orang Kristen ataupun orang yang pengikut Kristus, membuat penyiksaan, tapi begitu dia disentuh oleh Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa di dalam pelayanannya. Dan kalau sampai kita pada bacaan hari ini, bagaimana latar belakang Rasul Paulus menuliskan surat yang kedua ke perpulungan Korinti, tentu ini punya latar belakang. Korinti ini adalah daerah pekabaran Injil Rasul Paulus. Tentu ading goje iardahin, tentu keleng atena perpulungan. Tentu idahna uga situasi-situasi si terjadi, maka iban nang surat ku perpulungan Korinti, sebab idahna ngolit pengajaran-pengajaran sesat. Artinya engko ipeseh Rasul Paulus bagaimana hidup kita ini yang telah dianugerahkan keselamatan dengan datangnya Yesus. Kemudian Yesus telah menyiapkan tempat, yaitu surga bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, Rasul Paulus sangat berharap bahwa pemahaman tentang keselamatan yang telah diberikan Yesus kepada manusia, khususnya ke perpulungan Korinti, ini jangan dirusak oleh apapun. Sehingga kini teken yang tetap paguh di tengah-tengah perpulungan tetap bulat, dan mereka meyakini bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang benar, bukan rasul yang palsu. Nah, sehingga sampai pada bacaan kita hari ini, bagaimana Rasul Paulus ini menceritakan pengalamannya sebagai seorang rasul. Nah, kalau kita ambil kata megenggeng tuhu, kai 11 kena. Bagaimana dia bersikap dalam kehidupan pelayanannya, dia tidak menjadi batu antuken, Nina. Tapi megenggeng iba segala persoalan. Bagaimana kita tahu bahwa hidup Rasul Paulus enak? Dia sendiri mengatakan bahwa hidupnya penuh dengan penderitaan, bahkan di penjara, kan gitu ya. Di dalam kehidupan pencahariannya juga luar biasa tantangan-tantangannya. Tapi dia berkata bahwa di dalam kehidupannya dengan mengandalkan Tuhan, yang dianggap dia lemah, dianggap orang bahkan sudah mau mati, tapi dia mengatakan disitulah kekuatannya, disitulah kehidupannya. Artinya dari apa yang disampaikan di beberapa ayat yang kita baca pada bahan PJJ kita, ditunjukkan bahwa kini genggengan Rasul Paulus di dalam pelayanannya, di dalam penderitaannya, di dalam kesesakannya, disitulah dia mengandalkan hidupnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di situ jugalah dia mampu melakukan pelayanan tersebut. Nah, jadi tentu bahan bacaan kita hari ini menjadi roh atau penyemangat kepada serayan Tuhan, khususnya di GBKP Tambun dan sektor Cibitung 1. Bagaimana roh Paulus ini, roh pelayanan Rasul Paulus kini genggengannya, ini juga yang menjadi penyemangat kita untuk bisa melayani. Nah, kalau tadi kata kita, sama enggak situasi dulu dengan situasi sekarang? Situasinya sama-sama berat, situasinya sama-sama mencekam, situasinya sama-sama banyak persoalan. Tapi apakah kita kalah dengan persoalan itu? Nah, tentu itu yang kita diuji sekarang. Itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita bisa survive, bisa mampu tetap melayani di saat kondisi kita juga sekarang masa pandemi. Siapa yang mengatakan itu tidak sulit? Ya, Bapak Depri mungkin lancar nih, pisangnya datang. Tapi banyak penduitnya, nggak bisa juga kemana-mana. Nah, ini kan juga persoalan, mau dharma wisata pun nggak bisa. Nah, masing-masing orang punya persoalan. Di pasar misalnya, adik kusungkun kam lebih misalnya pertua Bapak Andre, bas pasar induk kira-kira si binaga entah si belanja karak kurang tahlang. Kurang ya, kurang. Bagi aku bebas puskesmas melalan tahlang pasien si terkena COVID nindu, EP melala kasih mantang kelen. Nande Marcel dahin PAT na EP mesrakap na kereta api nggo jam na PI kurang-kurangi. Bagi ya, jam na PI kurangi, harus kita tepat waktu, kemudian posisi kursi yang sudah diatur sedemikian rupa. Ini juga menjadi persoalan kalau kita mau menjadikan ini menjadi persoalan besar. Nah, di sini kembali kepada topik bahwa hidup kita ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Serayan kita ini bagaimana serayan ini? Nah, apakah kalau sudah menjadi serayan kita bebas dari tantangan hidup? Tidak. Selama kita masih ada di dunia ini, tantangan itu tetap harus kita
jalani, kita selesaikan. Jadi kalau bahasa yang selalu ku bilang, tantangannya kalau cuma banjir sampai selutut, jangan merasakan megap-megap sampai ke dada. Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa dengan iman kita kepada Tuhan, kita percaya kita sudah dipilih. Nah, proses kita dipilih menjadi serayan ini kan adalah sebuah proses yang sudah kita lalui. Di tahun 2019 atau kita sudah berapa kali dipilih, kita percaya kalau menjadi seorang serayan itu sudah ada dulu kriteria-kriterianya. Ya, bahwa dia enggak tukang berjudi, enggak tukang mabuk-mabuk, orangnya jujur. Sudah dipilih kriteria seorang serayan. Dengan umur pun sudah ada pembatasan-pembatasan umur. Nah, artinya dari awal pemilihan seorang serayan ini sebenarnya kredibilitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di tengah-tengah perjalanan pelayanannya, nah ini yang perlu memang harus lebih diperkuat. Kenapa? Dengan kemampuan yang ada pada kita, labu kita ngasup, membagai pertua, labu kita ngasup, adi labu gegas ibreken Tuhan, labu kita ngasup. Bagi aku ningkuman bandu kerina, adi pagi-pagi nari seh kupas berengi mau tunduh hepe, gundari ngukuri kopit, nina Bapak Depri, mamreta katakan naman bangku. Ulah kari kam kena stroke kak, istirahatlah kam, aturkan dua tundu nina. Bagaimana kam ndu perbebenere, tapi kita saling support nih. Nah, kalau kita saling support, saling mengingatkan, ya ini kukira bukan hal yang terlalu sulit bagi kita. Kita boleh cermati khususnya dulu pertua diaken tentang uga biri-birinta. Masing-masing jetro, bagaimana kita bisa memperhatikan kondisi biri-birinta. Uga karena kesehatanna, uga karena pendahinna, uga karena situasi na masing-masing. Tentu Nina mamreta dai bahwa dengan kondisi ini kita belum bisa pulung-pulung, tapi tatap muka yang tidak bisa kita lakukan tidak menghalangi kita untuk bisa melakukan pelayanan kita. Ada grup Jetro yang bisa kita perdalam di situ untuk pembahasan bila ada persoalan. Ada chat WA atau telepon yang bisa kita lakukan. Artinya memang kondisi kita dulu harus kita perkuat selaku seorang pelayan Tuhan atau pertua diakon bagi pendeta. Kita perkuat kondisi kita, kemudian bagaimana kita mampu juga memberikan dukungan atau support kepada jemaat-jemaat kita dalam situasi sekarang ini cukup dibutuhkan. Jadi gak ada lagi kata yang paling tepat selain mengatakan kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, itulah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi bagaimana seni rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, tentu bagi idahandu kondisi serayan selit ibas GBKP Tambun, khususnya mungkin Cibitung Sada, mungkin lit lengah bagi ukurndu, tentu ibas kelemahan-kelemahan kami, kam mensupport, totokendu kami, dukung kami, kai si banci hal-hal yang menjadi inovasi daripada kita jemaat, kita saling bertukar pikiran, sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana pertumbuhan jemaat ini bisa semakin baik dalam kini tekennya. Tentu peran kita sebagai warga gereja di dalam menjalankan tugas gereja ini harus bisa kita lakukan. Tugas gereja udah tahu kita semua itu. Bagaimana kita mampu bersekutu di dalam yang disebut dengan koinonia. Kemudian bagaimana kita berdiakonia, melakukan pelayanan kasih. Kemudian bagaimana kita juga mampu melakukan kegiatan marturia atau bersaksi. Nah, jadi 3 hal ini pertua diaken sebagai pengepkep sektor dan bertugas sebagai di Majelis Rungkun GBKP Tambun, bersatu hati kita untuk 3 tugas ini mampu kita lakukan bersama-sama dengan jemaat. Jikalau pertua diakennya serayan Tuhan mampu lebih menggenggeng ibas ndalani kegeluhan nasi tep-tep wari, tentu 3 hal kegiatan yang mesti kita lakukan di tengah-tengah kegeluhan gereja nih, kegeluhan GBKP Rungkun Tambun ini bisa kita lakukan. Jadi mari talenta yang ada, aku yakin bahwa kita semua punya talenta, punya kelebihan-kelebihan, kekurangannya gak usah kita sebut-sebutin, kelebihannya saja kita tingkatkan, kekurangannya kita tutupin dengan kelemahan-kelemahan. Jadi kita saling support antara pertua diaken dan jemaat. Kita percaya bahwa situasi
yang ada di sekarang ini yang kita rasakan, ini bukan menjadi penghalang untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mungkin bagaimana si banci i ban kami jadi kesimpulan, bujur. Bujur melala diakan. Jadi bagaimana kesimpulan dari Rina kita lihat ngadapi perbedaan, serayan tapi tentu sering ras kita. Tapi saling support dengan talenta-talenta yang ada, janah ras-ras kita jemaah ras rayan, gelah banci, tri tugas gereja, difungsikan mendukung guna serayan banci tole lebih megenggang. Ibas ia membuktikan integritas na ibas gereja. Jadi MKMP harapan taibas berngisi sendah man Rina pe perpulungan, banci ras kita muat bagin, maka tuhu tri tugas gereja banci sidalankan rulina ku wari-wari kelebenda. Waduna gundari si pedalan persembahan tah. Rendai kita ibas kitab Dendenta nomor 446 ayat sada saja kari. 445. Sebentar. Persembahan si hendaskan bagi mandi bata tandam ria ukur ban pasu-pasuna si simpar prinaman bantah asa singgo isi kapten asa singgo itu mengatakan bujur tak tempat di bata. Sewaktu kita ibas doa syafaat ibabai pertuan tah. Sikatakan bujur man Tuhan, ija PJJ tabes berngisi sendah ngobanci erdalan alumhuli. Mari ras kita ertoto kita. Ersemulih kami ngatakan bujur man bandu o Tuhan, ija PJJ kami bes berngisi sendah o Tuhan, ngobanci lakokan kami, janah katandu pene singgu begikan kami, ras katandu siorati kami bes berngisi sendah pe, ngoyang kai kami, pengharapan kami o Tuhan, kam si popan kenca karena katandu singgorati kami, ras katandu singgo begikan kami bes berngenda kelarah katandu si begikan kami tuhu banci pakaikan kami bes kubluan kami Bapa seringan bes kerajaan surga ertotopi kami khusus bes berngenda Tuhan nandangi keluarga kemahandu pendeta kami pendeta Pelis Miring ijab Bapai basuari sirbi orang tua kekelengan kami biring Hansel ngulben ngadap man bandu. Harapan kami oh Tuhan arah pertoton kami maka kami tetap si masu-masu si mereken gegeh pengapul man keluarga pendeta kami gelah pedas ya terapul oh Tuhan kami si masu-masu susah mereken du Bapa man bana pengertian gelah lani dekasanari Bapa iya pe lid ibas kriahan ukur Bapa sirian bes kerajaan surga ertotobe kami karena pemulihan kesehatan nangdangi senina turang kami orang tua kami Nini Marcel Guru kam Bapa si masu-masu tambar si pakaikan orang tua kami enda perawatan dokter si ngerawat dia tetap Bapa pasu-pasundu kelalan dekasanari Bapa orang tua kami enda pe panci indatkan kesehatan si sempurna sirah naibas kamnari karena keluarga pe si ngadep-ngadep orang tua kami enda pe tetap berikan gegeh kesehatan si paguh membana kelah sabar ia Bapa menggenggeng ia kelah orang tua kami nepe panci pedas madan bes penyakit nanari Bapa siring habis kerajaan surga bagai penandang anak kami si tergelar Fransius Ginting ijab bes Pak saya nepe Bapa ia nanami sada penyakit tapi tek kami oh Tuhan adik kami si masu-masu tambar si pakai kena
dokter sing ngerawat anak kami nda, maka lanin dekah sanari Bapa anak kami nda pe banci ndatkan kesehatan si pagu sirah nabas kamnari man keluarga pe sing ngadep anak kami nda pe tetap berikan gegeh kesehatan man bana gelah ia menggenggeng sabar ia guna ngerawat anak kami nda. Bapa siringan bes kerajaan surga retotopi kami o Tuhan nangdangi krina ngawan perpulungan du rumun tampuneda tali dia bes pada keadaan sakit tak lagi belaskan kami gelarna skala-skala tapi te kami o Tuhan kam dagi si masu-masu krina tambar si pakai kena perawatan si alo kena kam krina apa si masu-masu sa kelah penyakit silip daging pula senina turang kami nekrina baci sehat maka ya pe malam tenar ketekan Tuhan tetap salamani kegeluhna Bapa siringan bes kerajaan surga ertotopi kami bes berngenda nangdangi senina turang kami si tergelar Bapa Marcel Nduru ija bes wari serbih tanggal 10 Siwah bulan Siwah 2020 genap umurna 47 tahun ibas sedenda o Tuhan senina turang kami enda meriah dengan malam biatena rekitekan muka tambah kendu umur manbana pengharapan kami o Tuhan toto kami manbandu maka tetap berkendu gegeh kesehatan si paguh man senina turang kami enda pas undupi karena usaha bagai Bapa karena jabu beras anak-anak krina kam Bapa si masu-masusa gelah senina turang kami enda pe malam matena rekitekan Tuhan tetap senamani kumluhna Bapa siri yang kerajaan surga melalak kekurangan kami o Tuhan tapi te kami maka beluhun kak kamrei daripada kami mindo endam Bapa toto sembah kami man bandu reh kami erpalaskan anak nu Yesus juru selamat kami mari siblaskan pertoton Tuhan ninta dagi ras-ras O Bapa kami di surga gelar badiangin ralami kirajandu selamin pradendu wasunida bagi sini surga berikan kami akan cukup suari sedaenda alami salah kami bagi kami salah kalang pak kami ulamin kami Bapa kamu kebas percobaan tapi lainlah kami bagi hidup sejalan hari sebab kangkap simada kini kerajaan ras kuasa ras kemuliaan sedekah-dekahna amin. Ya, PJJ Tanggudung, Bujurman Banta Krina, Bujurman Pepulungan P.